Yo, tutup. Hora Samanginang, selamat datang kembali di channel Sahabat Tapanuli. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang baru saja terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebuah longsor dahsyat melanda desa Aikna Bilung, Kecamatan Pahajulu, dan menyebabkan berbagai dampak yang cukup parah. Jalur lintas Sumatera terputus, bahkan satu korban jiwa meninggal dilaporkan akibat bencana ini. Tetapi sebelum kita masuk ke detailnya Manginang, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen. Dengan begitu kita bisa terus berbagi informasi penting seputar kampung halaman kita. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan keluarga. Oke, mari kita lanjut Manginang. Jadi bencana longsor ini terjadi pada hari Selasa 18 Maret 2025, sekitar jam 5 pagi. Pagi itu warga Aikna Bilung dikejutkan oleh 2 kali gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter yang hanya berselang sekitar 2-3 menit dari satu gempa ke gempa berikutnya. Gempa ini cukup kuat terasa di berbagai wilayah Tapanuli Utara dan sekitarnya, membuat banyak orang panik dan langsung keluar rumah. Namun bukan hanya gempa yang menjadi penyebab utama bencana ini. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa minggu terakhir juga telah membuat tanah di perbukitan sekitar menjadi labil dan jenuh air. Ditambah lagi tebing curam dengan kemiringan hampir 100 derajat di sepanjang jalan lintas Sumatera, membuat daerah ini semakin rawan longsor. Sekitar beberapa menit setelah gempa kedua, 2 titik longsor besar terjadi di lokasi yang berbeda, tetapi masih dalam satu desa. Longsor pertama terjadi di sebuah tebing tinggi di pinggir jalan lintas Sumatera, menimbun jalur utama dengan material tanah, bebatuan, dan pepohonan. Longsor kedua juga parah. Sebuah rumah di pinggir jalan raya tersapu oleh lumpur yang meluncur deras dari tebing di belakangnya. Bencana ini menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas. Jalur lintas Sumatera terputus. Tanah longsor yang menutupi jalan cukup tinggi membuat kendaraan dari Tarutung menuju Sipirok maupun sebaliknya tidak bisa melintas hingga sore hari. Banyak pengendara yang terpaksa berhenti dan menunggu berjam-jam, sementara sebagian lainnya memilih untuk memutar jauh melalui jalur alternatif. Satu rumah hancur dan 2 korban, 1 meninggal dan 1 luka-luka, yaitu sebuah rumah yang persis berada di pinggir jalan raya membelakangi tebing tinggi, hanyut tersapu material longsor. Penghuni rumah seorang warga ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun lumpur dan reruntuhan bangunan. Kejadian ini sangat mengejutkan warga sekitar karena rumah tersebut berada di lokasi yang sebelumnya dianggap aman. Selain rumah warga, kantor kepala desa di Lubu Pining juga mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Retakan besar terlihat di beberapa bagian bangunan, menandakan adanya pergeseran struktur tanah yang cukup serius. Tidak hanya tanah longsor, tetapi sebagian badan jalan juga mengalami retak-retak yang cukup besar. Jalan ini bisa amblas dan membahayakan pengguna jalan di kemudian hari. Beberapa tiang listrik juga tumbang, menyebabkan pemadaman listrik di sekitar lokasi. Karena kejadian ini terjadi pagi hari, banyak warga yang hendak berangkat kerja atau mengantar anak sekolah harus terhenti. Akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa pergi sekolah, dan warga pun terpaksa menunda aktivitas mereka karena akses jalan terputus. Pemerintah daerah segera bertindak cepat setelah menerima laporan bencana ini. Beberapa langkah yang dilakukan adalah tim gabungan diterjunkan, tim dari BNPB, polisi, TNI, Disub, Satpol PP, dan dinas terkait lainnya langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menilai kerusakan. 4 unit ekskavator dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Pekerjaan ini berlangsung seharian penuh hingga sore hari. Setelah jalan berhasil dibuka, mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menyiram jalan dan membersihkan sisa lumpur agar kendaraan yang melintas tidak tergelincir. Bapak Bupati dan Wakil Kabupaten Tapanuli Utara, beserta juga Kapolres, langsung datang ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Warga yang rumahnya berada dekat lokasi longsor memilih untuk mengungsi sementara waktu karena masih khawatir akan adanya longsor susulan. Saat ini kondisi jalan lintas Sumatera sudah bisa dilalui kembali, namun pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati karena tanah di sekitar lokasi masih rawan longsor. Pemerintah juga berencana untuk melakukan pemetaan ulang daerah rawan bencana guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
Bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan atau dekat dengan tebing, dihimbau untuk selalu waspada, terutama saat musim hujan. Jika melihat tanda-tanda pergerakan tanah seperti retakan di tanah atau pohon yang mulai miring, segera laporkan ke pihak berwenang agar bisa diambil tindakan pencegahan. Demikian informasi lengkap mengenai bencana longsor di Eknam Bilung, Kecamatan Pahajulu. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan semoga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Jadi bagaimana di daerah Amanginang? Apakah di daerah Amanginang juga mengalami bencana akibat gempa ini? Tulis pendapat pengalaman Amanginang di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu kondisi kampung halaman kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Horas. Dari Polres, Polsek, dan dari TNI juga tadi dari Kodim juga ada, kemudian dari dinas-dinas terkait ada Pak Wakil Bupati juga. Nah, untuk warga Bang, apakah disediakan juga semacam tempat pengungsian sementara waktu? Kami informasikan bahwa imbas dari gempa tersebut atau longsor ini hanya mengakibatkan kerusakan pada rumah. Ya, jadi untuk sementara ini yang tinggal di rumah itu hanya 2. Warga lain yang terimbas belum ada. Tapi apa kami komunikasikan lagi? Apa akan didirikan posko? Belum ada. Belum ada. Nanti akan komunikasikan dengan badan bencana. Oke. Terima kasih. Tetapi sebagian atau kebanyakan sudah memutar balik. Jadi mobil para dari dinas-dinas terkait ya meninjau langsung ke lokasi. Ya, tepatnya di sana longsornya. Ini longsor yang menutupi jalan Amanginang. Sebab di Paha ini ada 2 lokasi ya yang longsor di sini. Tetapi yang di sini dikabarkan tidak ada korban. Sedangkan yang satunya lagi ada dari sini kira-kira berjarak 2 km ya. 2 km dari sini. Dikabarkan ada korban yang meninggal.